Salam hangat, Anda sedang mendengarkan kitab Ki Yai Gringsing bab 1, Agung Sedayu Terperdaya. Ki Jayaraga tidak bersalah, kata Agung Sedayu tanpa mengendurkan kekuatannya yang merambat dan berpusat pada tatap matanya. Dalam waktu itu, Ki Garuwesi dapat membaca perkembangan yang terjadi di tanah perdikan Menoreh. Ia meyakini Ki Tunggul Pitu telah berhasil melepaskan diri dari segala yang dapat mengikat dirinya dalam satu perkelahian. Dan kehadiran Agung Sedayu di rumahnya telah memberi satu petunjuk yang pasti bahwa kekuatan para pengawal dan rakyat Menoreh memang sulit ditundukkan. Bagi Ki Garuwesi, kemenangan atau kekalahan yang dialami oleh pengikutnya bukanlah akhir dari usahanya. Justru ia merasa berhasil karena tujuannya untuk mengalihkan perhatian Agung Sedayu telah tercapai. Meskipun Agung Sedayu telah berada di hadapannya, Ki Garuwesi belum merasa perlu untuk membuat satu kejutan. Agung Sedayu mulai menghentak kekuatannya melalui sorot mata yang dapat meremukkan isi dada seseorang. Ki Garuwesi menyadari bahaya yang mengintai melalui sorot mata Agung Sedayu, kemudian mengibaskan lengannya. Selarik cahaya keluar dari telapak tangannya menyambar mata senapati pasukan khusus Mataram dengan kecepatan yang luar biasa. Benturan dua kekuatan raksasa pun kembali terjadi. Puing-puing reruntuhan bangunan pun bergetar dan sebagian terlempar ke segala penjuru. Ki Jayaraga melompat surut. Ia terperanjat dengan sikap Agung Sedayu yang sebelumnya tiba-tiba memutuskan untuk mempengaruhi perkelahiannya dengan Ki Tunggul Pitu. Agung Sedayu seru Ki Gede. Bahkan Ki Jayaraga pun turut berusaha menghentikan gerak Agung Sedayu yang akan menggebrak Ki Garuwesi dengan kekuatan penuh. Namun ketika mendengar seruan dari dua orang yang dihormatinya, Agung Sedayu perlahan-lahan dapat menguasai diri kembali. Dia pun berdiri tegak mematung menatap lurus Ki Garuwesi. Agung Sedayu telah memasang tekad untuk tidak membiarkan orang itu pergi begitu saja seperti Ki Tunggul Pitu. Sekejap waktu yang terjadi kala itu dimanfaatkan oleh Ki Garuwesi dengan mengerahkan kekuatan yang berasal dari ilmu Cakra Abang. Maka yang terjadi kemudian adalah udara sekitarnya menjadi sangat panas dan kibasan tangannya telah membuat angin puting beliung yang mampu mengangkat seluruh benda-benda reruntuhan. Lantas dengan satu hentakan kuat, benda-benda itu terdorong maju beserta udara yang dapat membakar kulit menghantam setiap orang yang berada di depan Ki Garuwesi. Serangan yang mendadak dan sangat berbahaya itu membuat sibuk Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Agung Sedayu segera mengurai cambuknya dan menahan lontaran benda-benda panas dengan putaran cambuk yang sangat sulit ditembus. Sementara itu Ki Jayaraga melompat panjang ke sebelah Ki Gede Menoreh lalu menghantam tanah dengan satu pukulan yang dahsyat. Maka kemudian di depan Ki Jayaraga seolah ada dinding baja yang sangat tebal dan serangan Ki Garuwesi pun gagal mengenai sekumpulan pengawal yang kesulitan untuk menghindari serangannya yang mematikan. Pada saat itu Ki Gede telah memutar tombak pendeknya dan berulang kali terdengar bunyi ledakan tatkala tombaknya bersentuhan dengan benda-benda panas yang melesat ke arahnya. Kesibukan tiga orang berilmu tinggi dari tanah Menoreh itu akhirnya seperti memberi kesempatan bagi Ki Garuwesi untuk melepaskan diri dari Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Kepandaiannya yang tinggi membuatnya dengan sangat cepat menghilang dari pandangan mata lawan-lawannya. Dari kejauhan terdengar Ki Garuwesi berkata, "Agung Sedayu, waktu akan meluncur secepat anak panah. Apabila masa itu tiba, kau akan mengakui aku sebagai pengganti gurumu. Aku akan mengajarimu bagian-bagian kitab gurumu yang belum kau pelajari. Aku minta kau dapat melupakan peristiwa yang terjadi hari ini. Rumah dan harta benda yang pernah kau miliki tentu akan kembali padamu. Tetapi kitab Ki Yai Gringsing akan menjadi milikku dan kembali padamu sebagai ilmu yang telah matang." Agung Sedayu menangkap dengan jelas suara Ki Garuwesi yang terdengar seperti berbicara di dekat telinganya. Kali ini Agung Sedayu benar-benar merasa geram dan sangat marah. Hampir saja ia menumpahkan perasaan melalui senjatanya. Cambuk yang telah memendarkan warna biru dari ujung hingga pangkal membuat hati miris dan tergetar hebat. Kekuatan Agung Sedayu yang benar-benar ngerigisi terpancar jelas dari warna cambuknya. Ki Garuwesi telah dapat meraba kekuatan Agung Sedayu dari kekuatan yang terlihat olehnya dari kejauhan. Ia berkata pada dirinya sendiri, kehadiran senapati pasukan khusus itu pasti akan membawa kematian bagiku pada hari ini. Aku harap Ki Tunggul Pitu dapat melepaskan diri darinya. Kekalahan Ki Tunggul Pitu akan menjadi beban yang sangat sulit bagiku untuk menjadi orang terbaik di Mataram. Jika ia mampu meninggalkan tanah perdikan dengan kitab guru,
Aku harus menjelajahi seluruh tlatah Mataram untuk membunuhnya tanpa peduli sampai kapan aku dapat menemukannya. Geram Agung Sedayu dalam hatinya. Ki Gede menoreh masih berada di tempatnya ketika Ki Jayaraga menghampiri Agung Sedayu lalu mengajaknya untuk meninggalkan rumahnya yang telah menjadi puing-puing berserakan. Agung Sedayu masih tajam memandang arah kepergian Ki Garuwesi dengan dada berdentang sangat keras. Aku harus segera mengabarkan ini pada Swandaru, bisiknya dalam hati. Marilah Ngger, kata Ki Jayaraga. Tidak ada lagi yang dapat kita perbuat di sini. Biarlah para pengawal membersihkan reruntuhan dan puing-puing yang bertebaran. Kita harus mampu mengamati gejolak dalam diri kita masing-masing. Agung Sedayu menggeleng lalu berkata, tidak apa-apa Kiai. Saya dapat melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Agaknya semua ini terjadi karena saya keras kepala dan yakin pada rencana sendiri. Ki Gede yang ikut mendengarkan kata-kata Agung Sedayu kemudian berkata, benar yang dikatakan Ki Jayaraga Ngger. Aku akan perintahkan para pengawal untuk membersihkan tempat ini dan besok pagi-pagi kita akan membangun kembali semua yang telah hancur pada hari ini. Agung Sedayu menoleh pada Ki Gede. Ia melihat sinar mata Ki Gede yang seperti menyimpan rasa bersalah. Sejenak ia merenungi keadaan, lalu meminta diri, saya akan menjemput Sekar Mirah terlebih dahulu, namun Ki Gede mencegahnya. Biarlah istrimu dijemput oleh pengawal. Sekilas Agung Sedayu mengingat Kiai Bagaswara, lalu menganggukkan kepala. Baiklah, sahut Ki Gede, aku minta kalian tinggal di rumahku hingga segala sesuatu telah kembali wajar. Ki Jayaraga mengangguk kemudian mendekati Ki Gede dan keduanya menunggu Agung Sedayu melangkahkan kaki. Untuk beberapa lama mereka berdua menunggu Agung Sedayu meninggalkan tempat itu. Namun Agung Sedayu belum menunjukkan gelagat akan meninggalkan mereka. Ia berdiri terpaku memandangi reruntuhan rumahnya dengan hati yang pilu. Ki Jayaraga memandang Ki Gede dengan perasaan heran. Lalu ia berpaling pada Agung Sedayu dan bertanya, kenapa Ngger? Agung Sedayu menggelengkan kepala dengan tatap mata menyapu tanah yang baru saja menjadi gelanggang perkelahian hingga menghancurkan rumahnya. Dalam pada itu, Ki Jayaraga berkata lirih, andai saja aku dapat mencegahnya memasuki pekarangan rumah, tentu peristiwa buruk ini tidak akan terjadi. Terdengar tarikan napas panjang Agung Sedayu. Lalu ia berkata, tidak ada yang dapat disalahkan selain saya sendiri Kiai. Namun sebelum Agung Sedayu melanjutkan ucapan, Ki Gede menyentuh bahunya lalu berkata, marilah, kita bicarakan peristiwa hari ini di dalam rumah. Kau tidak dapat terlalu lama berdiri di tempat ini sambil menyesali semuanya. Ketiganya pun berjalan menuju rumah Ki Gede. Sementara para pengawal tanah perdikan mulai berdatangan lalu bergotong royong membersihkan puing-puing rumah Agung Sedayu. Beberapa di antara mereka mengucapkan kata-kata kasar yang ditujukan pada pengikut Ki Garuwesi. Namun sebagian yang lain dapat memahaminya. Kang Santo kemudian berkata, kasihan Agung Sedayu. Tidak sepantasnya dia mendapat bencana semacam ini bencana yang disebabkan oleh orang-orang bodoh Kakang. Kita pernah mengalami hal seperti ini ketika Ki Tambak Wedi mencoba menduduki tanah perdikan, sahut pengawal yang bertubuh kurus. Ya, keadaan tanah perdikan saat itu justru lebih sulit dibandingkan sekarang. Tetapi jika tidak ada Agung Sedayu dan keluarganya, mungkin saja keadaan sekarang dapat menjadi lebih buruk, sahut pengawal yang lain. Sejenak kemudian mereka pun bersahutan mengeluarkan pendapat tentang tanah perdikan dan Agung Sedayu. Matahari telah condong ke barat ketika para pengawal selesai membersihkan puing-puing rumah. Mereka membersihkan seluruh pekarangan hingga terlihat seperti tidak pernah terjadi pertempuran yang melibatkan orang-orang berkepandaian tinggi. Ki Jayaraga menyesali keputusannya dengan menunggu kehadiran Ki Garuwesi memasuki pekarangan rumah Agung Sedayu. Sesampainya di rumah Ki Gede, ia berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu, Ngger. Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah menimpamu. Kiai tidak bersalah. Sebenarnya Ki Garuwesi dan pengikutnya memang telah merencanakan dan membuat kekacauan di tanah perdikan. Sementara saya sendiri telah dikenal sebagai murid tertua perguruan orang bercambuk, jadi sudah semestinya mereka mengarahkan sasaran pada saya, sahut Agung Sedayu.